Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gaya estetika Jepang. Next. Topik pembahasan pada kali ini ada 3. Yang pertama itu perkembangan sejarah seni dan desain. Yang kedua berupa seniman atau filsuf estetika Jepang. Yang ketiga adalah karakteristik karya seni dan penerapannya. Yang pertama, zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik Jepang berlangsung dari sekitar 100.000 hingga 30.000 sebelum Masehi. Kala itu, penggunaan perkakas batu baru saja dimulai dan berakhir ketika memasuki tahun 12.000 sebelum Masehi, yang juga awal dari periode zaman Mesolitik. Bukti-bukti dari peninggalan arkeologi menunjukkan bila kepulauan Jepang telah dihuni manusia sejak 35.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, zaman Jomon. Memasuki zaman Jomon di Jepang yang berlangsung dari 14.000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Pada periode awal zaman ini terlihat jika peradaban dan pola hidup manusia mulai stabil, seperti menetap di sebuah tempat dan menciptakan sebuah benda seni, yaitu sebuah bejana tanah liat yang dihiasi dengan pola-pola yang dicetak ketika masih basah. Orang-orang Jepang pada zaman Jomon telah mengenal bentuk awal dari sistem pertanian, namun belum mengenal cara menenun sebuah kain. Selanjutnya ada zaman Yayoi. Zaman Yayoi berlangsung dari sekitar tahun 400 sebelum Masehi atau 300 sebelum Masehi sehingga 250 Masehi. Pada zaman ini, masyarakat Jepang telah dapat menenun, bertanam padi, perdukunan, serta pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang menurut catatan sejarah dipelajari dari Korea atau Cina. Pada zaman Yayoi ini, pengaruh Cina terhadap perkembangan seni rupa di Jepang sangatlah berpengaruh. Zaman Kofun. Menuju zaman Kofun yang dimulai sekitar 250 Masehi, sebuah baju besi dan helm besi ditemukan. Nama dari zaman ini, Yaoti Kofun, berasal dari tradisi orang pada zaman tersebut yang membuat gundukan makam yang disebut Kofun. Pada zaman ini juga Jepang mulai meniru Cina untuk sistem administrasi kotanya. Sistem kekaisaran menjadikan Jepang menjadi negara yang berubah dan perbedaan status serta profesi mulai terlihat pada zaman ini di Jepang. Selanjutnya ada zaman Asuka. Zaman Asuka ini berlangsung pada tahun 538 sampai 710 Masehi. Di zaman ini mulai ditemukan banyak peninggalan lukisan-lukisan kuno, seperti sebuah lukisan pada makam Takamatsuzuka yang berada di kota Asuka, prefektur Nara. Selanjutnya, pada zaman ini juga agama Buddha masuk ke Jepang dan mengakibatkan orang-orang tidak lagi membuat makam yang berbentuk kofun. Agama Buddha sendiri masuk ke Jepang sekitar tahun 538 yang dibawa oleh kerajaan Baekje dari Korea. Pada awalnya, penyebaran agama Buddha di Jepang hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan atas atau penguasa. Selanjutnya ada zaman Nara. Zaman Nara ini berlangsung pada abad ke-8, ditandai negara Jepang yang menguat. Pada zaman ini, kuil-kuil besar juga mulai dibangun dan patung-patung dewa dibuat. Selain itu, anggota kekaisaran berebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan. Selanjutnya ada zaman Heian. Zaman Heian ini berlangsung pada tahun 794 hingga 1185. Zaman Heian ini juga menjadi puncak kejayaan karya-karya puisi dan sastra. Salah satu novel tertua di dunia yaitu adalah karya dari Murasaki Shikibu yang menulis novel Hikayat Genji. Selain itu, pada akhir zaman Heian bermunculan berbagai klan samurai. 4 klan samurai yang paling kuat pada kala itu adalah klan Minamoto, Taira, Fujiwara, dan Tachibana. Selanjutnya ada zaman Kamakura. Zaman ini berlangsung pada tahun 1185 hingga 1333. Dan zaman ini merupakan zaman transisi yang menuju abad pertengahan di Jepang. Kemudian di zaman ini hadir juga karya-karya seni
dari negara Cina. Nah, karya-karya seni ini sebagian besar berkonsep religius. Kemudian, pada zaman ini, benda-benda seperti untuk pertempuran mulai meningkat, sehingga cukup banyak senjata dan baju besi yang diciptakan pada zaman ini. Selanjutnya ada zaman Muromachi. Zaman ini berlangsung sekitar tahun 1136 hingga 1673. Pada zaman ini, pembangunan kuil-kuil Buddha Zen di Kamakura dan Kyoto memiliki dampak besar pada kesenian Jepang. Nah, pada zaman ini juga cukup banyak seniman Jepang yang bekerja untuk kuil dan songun. Pada zaman ini, lukisan-lukisan mulai berubah konsepnya, dan yang biasanya menggunakan warna-warna cerah, kini lebih didominasi dengan tinta hitam, sama seperti yang digunakan dalam membuat kaligrafi. Seperti pada contoh berikut, mendominasi warna-warna yang gelap. Selanjutnya ada zaman Asuchi Momoyama yang berlangsung pada tahun 1568 hingga 1600. Pada zaman ini, kerajinan keramik semakin berkembang, dan salah satunya adalah produk raku yang merupakan sebuah peralatan untuk upacara minum teh. Namun, pada zaman ini juga, tembikar buatan Cina, Vietnam, dan Korea sangat diminati oleh masyarakat Jepang, yaitu sebuah tembikar berlapis kaca dengan warna putih, hijau, dan biru. Bisa dilihat dalam contoh tembikar berlapis kaca yang mendominasi warna putih serta ornamen yang berwarna hijau. Selanjutnya ada zaman Edo. Salah satu bukti dari meningkatkan kualitas kerajinan pada zaman Edo adalah sekolah seni bernama Rinpa yang berhasil mengajarkan muridnya teknik baru dalam melukis, kerajinan tekstil, keramik, dan masih banyak lagi. Pada zaman Edo, kesenian drama disebut kabuki mulai pada tahun 1603. Pada masa awal munculnya, kabuki itu hanya diperankan oleh para wanita saja. Namun mulai tahun 1629, kesenian ini mengalami transisi disebut yaro kabuki, di mana para pria juga berperan sebagai penari kabuki. Pada zaman ini juga, kesenian lukis yang disebut ukiyo-e mulai hadir. Next. Selanjutnya ada zaman modern. Ada banyak lokasi untuk melihat seni kontemporer di Jepang. Beberapa karya seni dapat ditemukan di museum-museum yang dapat dinikmati sebuah festival seni berlangsung. Daerah antara prefektur Okayama dan Kagawa di bagian laut pedalaman Seto merupakan daerah yang dikenal sebagai pusat seni kontemporer di Jepang. Era modern di Jepang ditetapkan ketika zaman atau era Meiji pada tahun 1868 hingga 1912. Bisa dibilang perkembangan kerajinan ini pada masa yang jauh lebih ambisius, sehingga membuat cukup banyak museum-museum seni seperti Aomori Museum of Art, Towada Art Center, National Museum of Modern Art, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu seniman atau filsuf estetika seni Jepang dan beberapa pemikirannya. Next. Yang pertama, ada Yayoi Kusama. Seniman Jepang ini lahir di tahun 20-an. Ia mulai memperdalam bakat seninya di Kyoto School of Arts and Crafts. Di sana ia memperdalam Nihonga, yaitu seni lukis tradisional Jepang. Namun kemudian ia tertarik oleh gaya-gaya abstract expressionism. Hal yang cukup menyedot perhatian publik pada Yayoi Kusama ketika ia berada dalam gelombang budaya hippie, yaitu gerakan counterculture di tahun 60-an. Pada waktu itu, ia menggelar rangkaian performance arts, di mana partisipannya dilukis dengan motif polkadot dengan warna-warna yang terang dan cerah, seperti pada contoh. Next. Selanjutnya ada Takashi Murakami. Awalnya Murakami lebih ingin menjadi animator, namun ia akhirnya menempuh kependidikannya di Tokyo University of the Arts. Di masa-masa ini pula, Murakami mulai mengembangkan tokoh bernama Mr. DOB yang kemudian bertumbuh menjadi bentuk self-portrait-nya atau ciri khasnya. Ikon ini nantinya akan selalu muncul dan mewarnai karya-karya dia dalam bentuk motif dan pola-pola yang menarik.
Murakami juga dikenal sebagai seniman yang banyak melahirkan ikon-ikon. Beberapa yang terkenal yaitu Mr. D.O.B., Bunga yang Tersenyum, ikonografi Buddha, tengkorak, jamur, dan ikon-ikon dengan gaya otaku. Next. Selanjutnya ada Yoshimoto Nara. Nara lahir di tahun 59. Ia tumbuh ketika Jepang dibanjiri oleh budaya pop barat. Karya-karyanya menampilkan gambar-gambar sosok anak kecil lugu dan polos dengan warna pastel serta garis kartun yang khas. Yang menjadi menarik adalah ketika ia menabrakkan kepolosan sosok anak-anak dengan gestur pandangan yang sinis dan tidak jarang mengarah pada kebencian. Bahkan tidak jarang juga Nara menambahkan benda-benda yang mengganggu seperti senjata, pisau, atau gergaji pada subjek lukisannya. Selanjutnya karakteristik karya seni Jepang dan penerapannya. Karakteristik seni estetika Jepang yang pertama ada, sebagian besar seni di Jepang didasarkan pada agama Shinto atau Buddha. Yang kedua, karya seni estetika Jepang menerapkan kesederhanaan dan kealamian. Perwujudan adanya keindahan yang unik dan tidak rumit. Yang ketiga, cerminan dari adat istiadat bernuansa emosi dan nilai yang deklarasi yang berani. Yang keempat, menggunakan logika pada karya seninya. Semua perwujudan seni memenuhi syarat penggunaan yang praktis. Yang terakhir, karya seni Jepang biasanya bersifat asimetris. Lalu di sini ada contoh karya seni Jepang. Yang pertama ada karya seni Ten yang berjudul Ten Studies in Female Physiognomy. Merupakan lukisan karya Jepang khas Jepang karya Kitagawa Utamaro. Dia adalah salah satu seniman Jepang terpenting yang termasuk dalam genre ukiyo-e dari cetakan balok kayu. Lukisan ini dibuat pada zaman Edo dari tahun 1791 hingga 1792. Menampilkan ciri khas seni Jepang dengan kesederhanaan karena tidak menggunakan teknik shading dan bentuk asimetris pada lukisan, namun tetap alami dan realistis. Lalu ada lukisan yang berjudul 727, merupakan lukisan karya seorang seniman terkenal Jepang, yaitu Takashi Murakami, dibuat pada tahun 1993. Mr. D.O.B. adalah salah satu yang pertama dalam jajaran karakter yang terinspirasi oleh budaya anime dan manga, yang muncul di era pasca Perang Jepang dan menjadi sangat populer di tahun 1980-an. Karya seni ini termasuk dalam penerapan budaya pada lukisan yang menjunjung emosi yang berani. Karya tersebut termasuk unik, namun masih terlihat sederhana karena dominan menggunakan bentuk bulat yang dapat terlihat jelas sebagai jenis gaya lukisan khas Jepang. Lalu ada karya Pumpkin, yang merupakan karya seni patung yang dibuat oleh Yayoi Kusama pada tahun. Karya tersebut juga mencerminkan pergeseran praktik seni Kusama dari karya-karya yang sebelumnya agresif dan bermuatan politik menjadi lebih remeh dan kasual. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan transisi dalam budaya Jepang dari yang kaku dan militaristik menjadi penuh dengan budaya populer kartun. Pola bulat yang sederhana namun tetap berkesan unik dan kuat juga termasuk dalam karakteristik seni Jepang. Next. Lalu ada contoh penerapan gaya estetika Jepang pada seni modern yang paling mudah kita kenali dalam penerapan interior rumah bergaya Jepang. Model rumah gaya Jepang dibuat praktis dan fungsional dengan memanfaatkan ruang yang terbatas secara maksimal, sesuai dengan prinsip hunian minimalis yang termasuk dalam ciri kesederhanaan yang selalu diterapkan pada karya seni Jepang. Rumah dalam gaya Jepang juga banyak memasukkan unsur alam, di mana material yang banyak digunakan, contohnya adalah bambu atau kayu, serta penggunaan warna natural seperti coklat, hitam, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.